lain musik ulaman dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Pakai masker, jauhi kerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Balik lagi dengan saya, Sofi, kurator dari podcast Dosis Horor. Sebelum ke cerita, izinkan saya untuk berterima kasih kepada kalian semua, sobat Dosis Horor yang sudah follow, share, dan subscribe podcast Dosis Horor di Spotify, di YouTube, ataupun di platform lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Untuk yang belum follow dan subscribe, ayo follow dan subscribe podcast Dosis Horor, supaya kami tetap semangat menghadirkan kisah-kisah pengalaman misteri untuk kalian semua. Episode sebelumnya. Ya udah, saya ke pos dulu mas. Aku berjalan dengan cepat menuju pos. Dari kejauhan memang terlihat ada seorang wanita berambut sebahu sedang berdiri di dalam pos. Saat kakiku melangkah di dekat pintu pos, wanita itu berdeham. Mas, panggilnya dengan posisi membelakangiku. Maaf pak, ada apa ya nyari saya? Bisa bantu saya? Aku mengerutkan dahi. Suaranya seperti pernah aku dengar sebelumnya, namun aku lupa di mana. Ia membalikkan badan, wajahnya terlihat pucat sekali, seperti mayat hidup. Matanya cekung dengan area sekitarnya agak menghitam. Tempat saya bukan di sana, mas. Ucapnya. Entah mengapa membuat bulu kuduku meremang. Kini aku ingat, suaranya mirip dengan wanita yang biasa meneleponku. Kamu Rasa takut membuat ucapanku terbata-bata. Ia menganggukkan kepala sambil menatapku, lalu tersenyum lebar, memperlihatkan barisan gigi yang kehitaman. Tak lama tercium bau usuk yang menusuk hidungku. Astagfirullah. Bersambung. Tubuhku terasa kaku, lidah pun keluh, tak bisa membalas ucapannya itu. Apalagi bau busuk ini sangat mengganggu, hingga membuatku pusing dan mual. Wanita itu berjalan mendekat, entah mengapa aku tak bisa memejamkan mata. Cairan berwarna hitam menetes di ujung mulutnya, tersenyum lebar dengan gigi-gigi yang runcing. Pikiran pun terasa buntu, tak bisa merapalkan satupun doa. Nama saya Mita, ucapnya sambil berdiri beberapa jengkal di hadapanku. Saya memiliki keluarga. Tempat saya bukan di sana, ucapnya pelan. Din, terdengar suara Mas Karno memanggilku. Hanya dalam sekejap wanita itu menghilang. Aku pun terduduk lemas dengan irama jantung yang tak beraturan. Din, teriak Mas Karno sambil menepuk pundakku. Ditanya diam aja. Makasih mas, balasku pelan. Ngapain duduk di lantai lu? Bangun woi, malu kalau dilihat orang. Mas Karno membantuku berdiri. Namun baru berdiri sebentar, rasa mual ini tiba-tiba tak tertahankan. Aku pun muntah di samping pos satpam. Ya elah Din, lu sakit. Perasaan tadi kagak kenapa-kenapa. Makasih mas, makasih. Balasku yang masih jongkok sambil menekan-nekan leher bagian belakang. Makasih mulu, ada apaan sih? Mas Karno terdengar kesal. Terus cewek cantik yang tadi mana?
Setelah merasa baikan, aku pun bangkit dan berjalan masuk ke dalam pos untuk mengambil air. Makasih, gara-gara Mas Karno, saya bisa bebas dari cewek tadi, ucapku. Hah? Cewek tadi bukan manusia, Mas. Ah, masa? Gue lihat kayak manusia kok. Lu salah lihat kali. Beneran, Mas. Cewek itu yang biasa nelpon ke sini dari kamar mayat. Ah, lu jangan nakutin gue, Din. Gue jadi merinding nih. Kalau saya bohong, mana mungkin sampai begini, Mas. Terus, kenapa lu muntah-muntah gitu? Bau, Mas. Bau busuk banget badannya. Ngobrolnya jangan di sini. Ke warung depan aja yuk, minum teh anget. Supaya baikan lo. Tumben baik, Mas. Gue kagak mau lu sakit. Ntar besok gue harus jaga sendirian. Males dah. Kami pun berjalan menuju warkop seberang. Mas, kok ke toiletnya cepet amat tadi? Tanyaku heran sambil berjalan. Kagak jadi gue buang hajat di dalam. Serem ah, ntar dikerjain lagi kayak kemarin. Makanya gue ajak lu ke warung depan. Sekalian gue mau numpang buang hajat di sana. Hehehe. Jelas Mas Karno. Oh, pantesan tiba-tiba baik. Gue peduli beneran sama lu, Din. Sahutnya kesal. Iya, Mas. Makasih. Setelah Mas Karno memesankanku teh manis hangat, ia pun pergi ke toilet. Aku melamun sambil memikirkan ucapan wanita tadi. Namanya Mita. Ia punya keluarga dan tempatnya bukan di sana. Apa maksudnya? Ngapain Mas bawa ember? Tanyaku saat Mas Karno kembali sambil membawa seember air. Abis dari sini, bersihin tuh bekas muntah lo. Bau ntar, balasnya. Oh iya, lupa. Setelah meminum segelas kopi, kami pun kembali ke pos. Aku pun langsung membersihkan bekas muntahan tadi. Kemudian mengembalikan ember ke warung seberang. Ngapain Mas di sini? Tanyaku saat kembali dari warung, melihat Mas Karno sedang berdiri di gerbang. Kagak, lagi liatin jalan aja. Elaknya canggung. Apa yang dilihat? Tengah malam gini kan sepi, balasku. Bilang aja takut di pos sendirian. Imbuhku meledek. Jangan suka ngeledek, ntar kena batunya lagi kayak tadi, balasnya saya berjalan ke pos. Oh iya Mas, selama 5 tahun kerja di sini, pernah dapat kejadian mistis apa lagi? Tanyaku sambil berjalan di sampingnya. Gak usah bahas gituan deh, pokoknya banyak lah. Mas Karno duduk di depan kursi, begitu pula aku. Kalau Suster Diana tahu. Dari mana lu tahu Suster Diana? Mas Karno malah balik tanya. Kemarin sempat bertemu sama suster itu, Mas. Di selasar deket kamar mawar. Terus dari mana lu tahu itu Suster Diana? Dikasih tahu perawat. Oh. Mas pernah ketemu? Saya kemarin malah 2 kali ketemu. Yang pertama dia datang ke sini. Kedua, yang di selasar itu. Gue belum pernah ketemu langsung sih. Cuma pernah pas lagi patroli malam, lihat ada suster yang jalan. Bukan jalan sih. Melayang lebih tepatnya. Di selasar yang lu bilang tadi. Oh, sayang banget gak pernah ketemu langsung. Padahal cantik loh Mas. Cantik sih cantik. Tapi ya tetap aja setan. Ya juga sih Mas. Obrolan kami pun berlanjut hingga tak terasa sudah pukul 2 pagi. Lu mau patroli ke dalam gak? Tanya Mas Karno. Enggak ah Mas, mau di sini aja. Mas aja deh, kali-kali. Gue juga gak mau sih Din, males dah. Kami pun akhirnya menghabiskan waktu shift malam dengan menonton televisi. Sesekali kulirik telepon di atas meja. Berharap benda itu tidak berbunyi dan merusak suasana malam yang sudah kondusif.
Matahari sudah terbit, sementara aku masih diam di pos menunggu seseorang. Ya, Pak Kosim, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Gue balik duluan ya, Din, ucap Mas Karno pamit. Oh iya Mas, hati-hati. Mas Karno pun pulang dengan mengendarai sepeda motornya. Tak lama kemudian Mahmud dan Bahar datang. Lu jaga sendirian lagi tadi malam, Din? Tanya Mahmud. Kagak, ada Mas Karno kok. Oh, Mas Karno udah sembuh? Iya. Terus lu ngapain duduk aja di sini, kagak pulang? Tanya Bahar. Bentaran, lagi nunggu Pak Kosim. Ngapain nunggu Pak Kosim? Ada deh, rahasia. Sekitar setengah jam kemudian, Pak Kosim pun datang. Bergegas aku menghampirinya di parkiran. Adek mau ngomongin masalah Mita ya? Tanyanya membuatku terkejut. Bagaimana ia bisa tahu duluan? Kok Bapak udah tahu? Bapak cuma nebak aja. Dia minta tolong ke Bapak juga semalam. Yuk ikut saya ke kamar mayat, ajaknya. Aku pun ikut bersama Pak Kosim. Tanpa bertanya apa alasannya mengajakku ke kamar mayat. Setibanya kami di sana, masih tercium bau busuk yang menyengat. Kok masih bau ya Pak? Tanyaku penasaran. Nanti saya jelaskan di dalam. Balasnya masuk ke dalam kamar mayat. Aku pun membuntuti beliau dari belakang, sambil menutup hidung dengan jari. Pak Kosim membuka tirai yang terbuat dari plastik menuju lemari pendingin. Di sana ada jenazah Mita, ucapnya seraya menuju ke salah satu laci penyimpanan jenazah. Dan bau busuk ini berasal dari sana, imbuhnya. Bukannya udah dibenerin, Pak? Kemarin memang sudah normal, tapi entah kenapa laci tempat jenazah Mita mati terus. Udah dicoba dibenerin tapi masih gitu terus. Tempatnya bukan di sana, ucapku pelan. Apa dek? Mita bilang tempatnya bukan di sana, Pak. Terus dia bilang juga dia punya keluarga. Apa Bapak tahu keluarganya di mana? Jenazahnya ini awalnya tanpa identitas, dek. Bapak baru tahu namanya karena semalam dia datang ke rumah. Terus gimana awal mula jenazahnya bisa sampai di sini, Pak? Jadi ceritanya begini, dek. Pak Kosim berjalan ke arah meja, lalu mengambil sesuatu dari laci meja tersebut. Sebuah berkas berwarna biru. Sebaiknya jangan cerita di sini. Pak Kosim mengajakku keluar. Aku pun berjalan ke arah musola, kemudian duduk di kursi dekat sana. Pak Kosim menyerahkan berkas itu padaku. Adek mau lihat, tawarnya. Ini berkas apaan, Pak? Tanyaku. Ini berkas kematiannya Mita. Di dalamnya ada foto-foto kondisi jenazahnya waktu pertama kali datang ke sini. Jelasnya. Waduh, Pak. Saya nggak berani Takut kebayang-bayang ntar nanti kayak gimana gitu. Ya sudah, biar Bapak jelaskan aja ya. Pak Kosim mengambil berkas dari tanganku. Ia membuka berkas itu. Aku sedikit mengintip. Benar, ada foto-foto jenazah. Beruntung aku tak melihatnya dengan jelas, karena spontan langsung mengalihkan pandangan. Tepatnya seminggu lalu, polisi menemukan jenazahnya di pinggir tol Jagorawi, tanpa identitas. Di lokasi hanya ada tas berisi pakaian yang tergeletak di dekatnya. Pak Kosim mulai bercerita. Ada beberapa luka tusukan di tubuhnya, 2 di bagian perut, dan 1 di bagian punggung. Polisi beranggapan kalau dia telah menjadi korban pembunuhan dengan motif menguasai harta, sambungnya. Pak Kosim mengambil salah satu foto. Dengan cepat aku kembali memalingkan wajah. Gak usah takut, toh Ade udah pernah ketemu langsung sama dia.
Emang foto apa itu, Pak? Tanyaku masih memalingkan wajah. Foto wajah jenazahnya. Bapak cuman pengen tahu, bener gak dia yang Ade lihat semalam? Perlahan aku menoleh, menatap foto yang ada di tangan Pak Kosim. Astagfirullahaladzim, ternyata benar. Wajahnya sama persis dengan yang kulihat semalam. Iya Pak, itu dia, Mita. Pak Kosim kembali memasukkan foto wajah Mita ke dalam berkas. Berarti benar namanya Mita. Ade tahu nggak kenapa dia sampai meneror adik? Sambungnya. Saya juga nggak tahu, Pak. Padahal saya baru kan kerja di sini. Oh iya. Tadi adik bilang kalau dia punya keluarga dan dia bilang tempatnya bukan di sana. Iya, Pak. Dia bilang begitu. Berarti dia pengen jenazahnya dikembalikan sama keluarganya. Terus, gimana cari alamat keluarganya? Kalau identitasnya aja nggak ada. Bapak juga bingung. Soalnya kalau permintaannya nggak dituruti, Bapak khawatir dia bakal terus ganggu orang-orang yang ada di rumah sakit. Aduh, Pak, jangan nakutin gitu dong. Bapak juga pernah punya pengalaman seperti ini. Bedanya, polisi bisa identifikasi lebih cepat. Jadi, Bapak bisa buru-buru memulangkan jenazahnya ke keluarganya, ucap Pak Kosim. Kasus Mita ini beda. Udah seminggu polisi masih belum menemukan titik terang, imbuhnya. Biasanya berapa lama jenazah tanpa identitas disimpan di lemari pendingin, Pak? Paling lama sebulan. Kalau nggak ada keluarga yang ngejemput atau mengakui, jenazahnya bakal dimakamin di belakang rumah sakit. Berarti ada kemungkinan Mita bakal terus neror sampai sebulan, Pak. Bisa jadi enggak, kalau dia terus ngerusak lemari pendingin, Bapak bisa memakamkan jenazahnya lebih cepat. Dalam hatiku berharap dia terus merusak lemari pendingin, sehingga bisa segera dimakamkan dan berhenti menerorku. Semoga aja polisi bisa segera nemu titik terang ya, Dek, supaya Mita bisa kembali ke keluarganya, ucap Pak Kosim. Ya udah, Pak, saya pulang dulu. Oh iya, Dek, Bapak juga mau balik ke kamar mayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Aku pun berjalan menuju parkiran. Tiba di parkiran, langsung menyalakan motor. Kutekan klakson sambil menghentikan motor di depan pos. Mud, Har, gue balik dulu ya, pamitku pada Mahmud dan Bahar. Oh iya, Din, sahut Mahmud. Aku pun melaju menuju kosan. Kebetulan letaknya tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Sepanjang perjalanan menuju kosan, kepala ini terasa berat sekali dan pusing. Ditambah rasa pegal yang teramat sangat di pundak. Beberapa kali seperti kehilangan fokus, hingga hampir menabrak kendaraan lain. Kayaknya harus buru-buru tidur nih. Waduh, pusing banget, ucapku dalam hati, mencoba tetap fokus. Setibanya di kosan, aku langsung merebahkan badan di atas kasur. Tak lama aku pun tertidur. Entah pukul berapa, aku kembali terbangun dengan badan menggigil dan kepala masih terasa berat. Kosan yang biasanya terasa panas pun tiba-tiba menjadi dingin. Dalam keadaan mata terpejam, ku matikan kipas angin. Kemudian menarik sarung untuk menutupi area kaki yang terasa dingin. Suara benda jatuh membangunkanku. Saat membuka mata, kipas angin di dekatku sudah tergeletak di lantai. Kubetulkan posisi kipas angin itu, lalu menatap jendela. Langit sudah terlihat gelap. Astagfirullah, jam berapa ini? Kerutukku seraya mengecek jam tangan yang kuletakkan di dekat kasur. Ya Allah, udah jam 6, ucapku seraya bangkit. Rasa pusing di kepala kembali kurasakan, membuatku sedikit sempoyongan saat berlari ke kamar mandi. Setelah mencuci muka dan membasuh badan seadanya, aku pun kembali ke kamar.
Tek, kutekan saklar, tapi lampunya tak menyala. Terpaksa harus mengganti baju dalam keadaan gelap. Kipas angin yang berada di belakangku lagi-lagi terjatuh. Semilir angin dingin menerpa tubuhku yang masih belum mengenakan baju. Diikuti wangi kapur baru bercampur bau busuk. Bulu kuduk di area punggungku pun berdiri, seperti merasakan ada sesuatu di belakangku. Saya tidak akan pergi sampai kamu mengantarkan tubuh saya ke tempat yang seharusnya. Suara lirih itu terdengar tepat di belakangku. Suara dari sosok yang beberapa hari ini menggangguku. Mita bersambung.